Halo semua, di video ini kita bakal membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Itu materinya dasar biologi yang penting banget buat kita memahami keragaman makhluk hidup di bumi ini. Terus biar makin relate sama jurusan kita, di bagian akhir kita bakal masuk ke contoh penerapannya di dunia kelautan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi atau pengelompokan organisme yang berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya makhluk hidup, yang disebut juga dengan taksonomi. Ilmuwan yang pertama kali melakukan pengelompokan adalah Charles Linnaeus, yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Kenapa sih taksonomi itu perlu? Taksonomi itu bukan sekedar ngelompokin makhluk hidup, tapi punya banyak fungsi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, taksonomi mempermudah pembelajaran. Kita tahu bahwa makhluk hidup di bumi itu jumlahnya luar biasa banyak dan beragam. Kalau semuanya dibiarkan tanpa pengelompokan, bakal susah banget buat dipelajari. Nah, dengan taksonomi, organisme dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kemiripannya. Jadi kita bisa belajar dengan lebih tertata dan nggak bingung. Yang kedua, taksonomi membantu komunikasi ilmiah. Setiap spesies punya nama ilmiah yang berlaku di internasional. Ini penting karena nama-nama umum berbeda-beda di tiap daerah. Misalnya, ikan yang kita sebut di Indonesia adalah ikan kakap. Bisa punya nama beda di negara lain, tapi begitu kita punya nama ilmiah seperti Lucanus Agathema luculatus, semua ilmuwan di seluruh dunia langsung paham spesies mana yang dimasuk, jadi nggak ada yang salah paham. Yang ketiga, taksonomi membantu mengetahui hubungan kerabatan. Lewat taksonomi, kita bisa tahu organisme mana yang lebih mirip atau berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya lumba-lumba dan paus. Walaupun bentuknya mirip ikan, secara taksonomi mereka masuknya mamalia. Artinya mereka lebih dekat kerabatnya dengan hewan darat seperti sapi daripada ikan. Informasi ini penting untuk meneliti evolusi, perilaku, dan ekologi. Yang keempat, taksonomi punya banyak penerapan praktis. Dalam pertanian, taksonomi membantu membedakan tanaman hama dan tanaman bermanfaat. Dalam kesehatan, kita bisa mengidentifikasi bakteri atau virus penyebab penyakit tersebut. Dalam kelautan, taksonomi dipakai buat menentukan spesies ikan yang boleh ditangkap, membedakan spesies beracun seperti ikan buntal, dan mengidentifikasi spesies indikator pencemaran. Jadi, taksonomi bukan teori doang, tapi dipakai langsung di lapangan. Dalam taksonomi, ada 3 kegiatan utama yang dilakukan ilmuwan untuk mengelompokkan makhluk hidup, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur. Masing-masing punya peran penting supaya organisme bisa dikenali dan dipelajari dengan benar. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah proses mengenali sebuah organisme, yaitu mencari tahu ciri-cirinya, supaya bisa dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain yang sudah diketahui sebelumnya. Contohnya, kalau penelitian menemukan tumbuhan baru, mereka mengamati bentuk daunnya, jenis bunganya, tekstur batangnya, warna buahnya, sampai pola pertumbuhannya. Dari ciri itu, ilmuwan bisa menebak tumbuhan tersebut mirip dengan kelompok apa. Yang kedua adalah klasifikasi. Setelah suatu organisme berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menempatkan ke dalam kelompok yang sesuai. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kesamaan sifat. Misalnya, ikan hiu dimasukkan ke dalam kelas Cerandias, yaitu kelompok ikan yang bertulang kawan. Artinya, hiu mempunyai ciri yang sama dengan hewan lain dalam kelas tersebut, seperti kerangka yang terbuat dari tulang kawan, bukan tulang keras. Yang ketiga adalah nomenklatur. Nomenklatur adalah proses pemberian nama ilmiah pada organisme sesuai aturan internasional. Nama ini dibuat supaya ilmuwan di seluruh dunia bisa menyebut satu spesies dengan nama yang sama. Nama ilmiah penting karena nama lokal bisa berbeda-beda. Selanjutnya, kita membahas tingkat taksonomi. Taksonomi terdiri dari 7 tingkat utama, yaitu yang pertama ada kingdom.
Ini adalah tingkat yang paling besar dan paling umum. Contohnya, hewan masuk kingdom Animalia, sedangkan tumbuhan masuk kingdom Palentia. Yang kedua adalah film. Film ini di bawah kingdom. Makhluk hidup dibagi lagi berdasarkan ciri tubuh utama. Contohnya seperti hewan bertulang belakang masuk ke film Chordata. Yang ketiga yaitu kelas. Setiap film dibagi menjadi beberapa kelas. Contohnya dalam Chordata ada kelas Mamalia. Yang keempat ada ordo. Kelas dibagi lagi menjadi ordo berdasarkan kemiripan, perilaku, atau struktur tubuh. Contohnya yaitu Mamalia dibagi menjadi ordo Primates, Carnivora, dan sebagainya. Yang kelima ada family. Di tingkat ini kelompoknya semakin mirip. Contohnya dalam ordo Primata ada family Hominidea. Yang keenam ada genus. Genus mengelompokkan makhluk hidup yang sangat mirip satu sama yang lain. Contohnya genus Homo. Selanjutnya ada spesies. Tingkat ini adalah tingkat yang paling rendah, paling spesifik, jenis makhluk hidupnya yang benar-benar sama secara keseluruhan. Contohnya seperti manusia. Mengapa klasifikasi penting di bidang kelautan? Laut adalah rumah bagi jutaan spesies, dari yang mikroskop hingga raksasa seperti lumba-lumba. Tanpa klasifikasi, para penelitian kelautan akan kesulitan, yaitu yang pertama, mengenali spesies baru, yang kedua itu memahami ekosistem laut, yang ketiga menentukan hubungan antara organisme, dan yang keempat, yaitu melindungi spesies yang terancam punah. Dengan klasifikasi, ilmuwan bisa mengetahui siapa makan siapa, di mana hidupnya, dan bagaimana perannya dalam ekosistem laut. Ini adalah contoh klasifikasi makhluk hidup di laut, yaitu contohnya terumbu karang. Tingkat paling tertinggi itu ada Animalia, ini ya filmnya itu ada Cnidaria, kelasnya itu ada Enjoa, ordernya itu ada Ceritinia, familinya ada Aceroporidea, genusnya ada Aceroporo, spesiesnya itu bervariasi. Klasifikasi membantu memahami perbedaan jenis karang, tingkat ketahanan terhadap suhu, dan perannya sebagai bentuk ekosistem terumbu karang yang penting untuk ikan-ikan dan pariwisata laut. Kesimpulan dari materi tersebut adalah klasifikasi makhluk hidup bukan hanya teori di buku pelajaran, tetapi memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan di ekosistem di laut. Dengan memahami pengelompokan dan ciri-ciri organisme di laut, kita bisa lebih mudah melakukan penelitian, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.